soal transaksi mencurigakan dan juga bagaimana ini menjadi tantangan bagi penyidik untuk bisa menentukan predikat crime. Mas Yudi mungkin punya pandangan mengenai hal ini dari pengalaman Mas Yudi. Ya, tentu kalau kita melihat bagaimana PPATK aktif ya sesuai dengan kewenangannya, termasuk dalam hal ini memblokir rekening yang mencurigakan ya dari Panji Gumilang maupun dari Al Zaitun gitu ya misalnya, itu saya lihat ada dua hal yang penting. Pertama, bahwa di rekening tersebut masih ada saldonya. Oke. Mengapa? Kalau hanya mutasi rekening saja itu tanpa perlu memblokir bisa. Nah, mengapa PPATK memblokir? Supaya uang itu tidak kemana-mana, supaya bisa diselamatkan. Nah, kemudian yang kedua ya, bahwa PPATK telah menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang sekarang mereka akan mencoba mencari nih ya, yang nanti akan dituangkan dalam LHA untuk diserahkan kepada penyidik. Apa sih dugaannya? Karena tadi benar dikatakan oleh Mbak Putri ya, bahwa ini kan awalan masih penistaan agama. Penistaan agama tidak termasuk di dalam kejahatan yang merupakan predikat crime dari pencucian uang. Nah, sekarang bagaimana PPATK harus bekerja keras karena bola ada di tangan mereka. Ya, yang nantinya penyidik kan sudah akan berkoordinasi ya kepada mereka, di mana nanti di situ akan dilihat nih dari sekitar 26 predikat crime ya, ini yang mana? Apakah penipuan kah? Apakah penggelapan kah? Apakah korupsi kah? Betul. Gitu kan. Kalau korupsi kan yang bersangkutan bukan penyelenggara negara, bukan ASN gitu kan. Kemudian apakah ini terkait dengan penipuan gitu kan atau penggelapan, apakah ada korbannya yang melapor? Nah, ini yang harus benar-benar ditelusuri. Mengapa? Karena kalau tidak ya, PPATK kan bekerja dengan waktu ya, masa mereka memblokirnya ya. Yang pertama. Kemudian kedua, bahwa ketika nanti naik penyidikan, nanti akan diambil alih oleh penyidik. Disitulah yang posisi pentingnya. Nah, saya berharap bahwa ada korban-korban ya, misalnya penipuan atau penggelapan atau apapun, itu juga bisa speak up gitu ya, bahwa itu bisa menjadi satu titik terang gitu kan, bahwa ini ada kaitannya dengan misalnya penipuan ataupun penggelapan. Sebab kalau tidak seperti itu ya, tidak ditemukan predikat crime gitu ya, maka yang terjadi ya lepas ya kan. Ada peluang seperti itu bisa jadi gitu kan, karena memang predikat crime-nya belum ada. Tapi pengalaman saya bersama dengan PPATK, tentu mereka tidak main asal blokir. Tentu mereka sudah punya semacam clue, indikasi gitu kan. Wah, ini terkait dengan ini. Karena tadi saya lihat bahwa saya baca bagaimana PPATK kan irit gitu kan untuk menyampaikan. Betul. Mereka hanya memperkuat statement dari Pak Prof Mahfud ya, 256 rekening. Kemudian yang paling menarik memang ketika pengalaman saya bahwa para pelaku pencucian uang, apalagi jumlahnya triliunan kan, dibilang mutasi rekeningnya, itu biasanya menggunakan jasa profesional dalam mencuci uang. Yang ini? Nah, ini kalau saya lihat tuh, bagaimana dia hanya alias, ya kan? Satu orang artinya. Satu orang tapi pakai alias. Nah, mungkin Mas Yudi, saya berhenti sampai di situ. Poin ini nanti kita akan bahas di berikutnya, termasuk Pak Ito, kemudian juga nanti Prof Suparji bisa berikan pandangan bagaimana kesulitan ataupun juga tantangan untuk bisa menentukan predikat crime, seperti dikatakan oleh Mas Yudi. Apakah memang hanya perlu nanti kita akan menunggu laporan-laporan dari para korban, tapi nanti bisa dijelaskan lebih lanjut setelah jeda. Nanti kita juga akan mendengarkan kesaksian ataupun juga keterangan dari mantan wali santri dan juga mantan anggota NII, yaitu Bu Leni Siregar yang sudah bergabung dengan kita via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Leni. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Bu Leni nanti bisa berikan keterangan, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Pemirsa, istilah predikat crime ini kami jadikan atau kami cantumkan dalam perdebatan kami kali ini. Mungkin untuk Anda masyarakat juga mungkin bisa kami berikan informasi sebenarnya definisi dari predikat crime sendiri seperti apa. Ini merupakan tindak pidana lainnya yang menjadi asal dana dari kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Relatif simpelnya adalah seperti itu predikat crime yang kami perbincangkan pada malam hari ini. Tadi disebutkan oleh Mas Yudi ada tantangan untuk bisa mengungkapkan atau menentukan predikat crime dalam kasus ini, karena jangan sampai kemudian ada celah sehingga bisa menjadi lepas dari kasus ini Panji Gumilang, sehingga diperlukan adanya korban yang speak up. Nah, untuk bisa mengetahui hal ini lebih lanjut lagi, kita akan dengarkan suara dari salah satu mantan wali santri kemudian juga mantan anggota NII, yaitu Ibu Leni Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Leni.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, Ibu Leni memang sempat memberikan keterangan kepada beberapa media. Ada kejanggalan-kejanggalan apa saja yang Ibu Leni temukan pada saat masih berada di sana. Tapi kemudian kami menyoroti yang pertama, Ibu, pada malam hari adalah masalah mengenai asal dari rekening, asal dananya seperti apa. Apa yang Ibu ketahui mengenai hal ini? Iya, jadi dari WhatsApp grup Wali Santri itu saya lihat profil-profilnya kok ternyata yayasan-yayasan semua, gitu, hampir semua ya. Sebagian besar itu, oh ternyata begini pola mencari dana untuk sumber infaknya gitu. Bagaimana Ya, Ibu jadi polanya? dari situ, ya seperti yang pernah juga saya ikut terlibat jadi relawan ya, sukarelawan di yayasan tersebut. Tapi di yayasan tersebut saya hanya mendapatkan fee waktu itu 20%-an lah untuk setiap donatur itu, dan itu langsung saya buat untuk infak gitu ya, karena tujuannya memang apapun yang sudah saya dapatkan itu akan disalurkan lagi untuk infak, demikian. Jadi kalau yang saya tahu kemudian ternyata setiap yayasan itu juga ada setoran dari pendapatan yayasannya itu ke atas langsung gitu. Jadi selain dari pribadi sudah diambil untuk infak, dari pendapatan yayasannya pun ternyata ditarik juga. Waktu itu yang yayasan saya itu kan ada di daerah saya itu ada 2 ya, di Jakarta dan Bandung itu sekitar 30%. Nah di situ saya sudah mulai nggak srek gitu, ini greedy sekali ya, serakah gitu. Ini mah namanya perbudakan gitu. Makanya kan sampai ditargetkan juga 300 juta per orang dalam 3 tahun harus selesai. Jadi drastis sekali, ekstrim sekali dari 20 juta ke 300 juta gitu gelombang keduanya. Nah saya juga udah resah gitu, takut ini termasuk pencucian uang gitu. Sampai saya waktu itu kembalikan HP-nya, data-datanya semua dikembalikan kepada yayasan, dan saya minta waktu itu yang menerima saya, itu bagian marketingnya, udah jangan ikutan lagi ini, nanti kita kena nanti ini pencucian uang, saya bilang kayak gitu. Udah berhenti deh semua, saya sampai WA-in juga ke ketua yayasan, kemudian ke bendaharanya, ke pimpinan juga ya. Udah jangan pakai cara itu, kok kita jadi dimanfaatin kalau bikin yayasan tuh malah bukannya untuk profesional gitu, malah dimanfaatkan lagi ini dari atas, ini minta pendapatan yayasan. Ini kan udah nggak bagus gitu. Saya sudah menasihati seperti itu malah diblokir sama teman-teman gitu ya. Ya sudah, yang penting saya sendiri sudah melepas diri dari itu, saya sudah lebih tenang gitu. Dan sampai akhirnya ada berita ini, ya itulah yang saya khawatirkan dulu, berarti ya akan terjadi. Dan mungkin sekarang ini jadinya. Sepengetahuan Ibu, ada berapa yayasan Ibu? Ya kalau saya kan tahunya hanya dari WhatsApp group ya, dari WhatsApp grup Wali Santri, kemudian juga dari pertemanan juga saya dengar familiar dengan yayasan ini gitu kan, dari teman-teman sesama Wali Santri aja, dan dari orang dalam gitu. Baik, Ibu. Saya tahu, oh ya itu yayasannya Ibu. orang dalam gitu.